Kembali lagi di podcast Strategi Algoritma bareng saya Periang Raja Sukandi yang akan menemani kalian membahas berbagai algoritma yang dipakai dalam dunia teknologi. Hari ini kita bakal bahas salah satu algoritma pencarian yang sangat penting yaitu Uniform Cost Search atau UCS, dan tentu saja saya tidak sendirian, sudah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Teguh. Halo, halo Phil, halo semua pendengar. Senang banget bisa saya di sini. Sebelum masuk ke materi, boleh perkenalan singkat dulu. Tentu, nama saya Teguh Putra. Saat ini saya fokus di bidang mengembangkan perangkat lunak dan algoritma pencarian. Salah satu algoritma yang paling sering saya gunakan adalah UCS. Tentu, terutama untuk masalah optimasi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pendahuluan. Di era teknologi sekarang, algoritma itu jadi komponen penting banget, mulai dari aplikasi, ojek online, GPS, dan game sampai kecerdasan buatan atau AI. Semuanya butuh algoritma pencarian yang efisien. Nah, UCS adalah salah satu algoritma yang menemukan jalur tercepat atau termurah menuju tujuan. Dan ini penting untuk saat sistem harus memilih solusi terbaik, bukan sekedar solusi yang cukup. Nah, Teguh, sebenarnya apa itu UCS? Uniform Cost Search adalah algoritma pencarian berbasis cost atau biaya. Jadi setiap langkah atau transmisi dari satu node ke node berikutnya pun punya biaya. Dan UCS akan selalu memilih jalur tengah total biaya paling kecil. Oke, berarti UCS lebih fokus ke cost bukan atau kedalaman. Betul. UCS mirip kayak algoritma bijaksana karena dia mengevaluasi total biaya kumulatif dari root sampai ke node tertentu. UCS cocok untuk situasi ketika setiap langkah punya biaya yang berbeda-beda. Jadi jika tidak menggunakan BFS biasa. Jadi contoh kehidupan sehari-hari gimana nih? Oke, contoh paling umum aplikasi navigasi seperti Google Maps. Misalnya dari rumah ke kampus. Ada banyak rute. Tapi tiap rute bisa punya biaya berbeda. Misalnya jarak berbeda. Ada kemacetan, jalan sempit, ada putar balik. UCS akan memilih rute yang biayanya paling kecil berdasarkan parameter yang ditentukan. Oke, supaya makin jelas, coba bahas atau kasus penggunaan si UCS. Oke, misalnya kita bikin aplikasi pencarian rute di dalam kampus. Tiap gedung dihubungkan oleh jalur yang punya biaya. Misalnya, waktu tempuh, aplikasi akan menentukan titik awal. Misalnya, gerbang utama menentukan tujuan, misalnya perpustakaan. Dan menggunakan UCS akan menghitung total waktu tempuh di setiap jalur. Memilih jalur dengan total waktu paling kecil. Dengan algoritma itu, aplikasi otomatis memberikan rute paling efisien tanpa perlu menebak lagi. Ya, betul banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tampilan. Apa sih tantangan UCS? Oke, ada beberapa tantangan. Yang pertama, ukuran ruang pencarian besar. UCS butuh pencarian banyak node dalam priority queue. Semakin besar grafnya, semakin berat memori dan prosesnya. Nah, yang kedua, biaya yang berubah-ubah. Kalau biaya dinamis, UCS bisa jadi tidak efisien karena harus menghitung ulang jalur. Yang ketiga,
komputasi lama. Karena UCS memastikan optimasi, dia harus mengeksplorasi banyak kemungkinan terlebih dahulu. Oke, jadi UCS kuat dalam kualitas hasil, tapi tantangan ada di sumber daya ya. Ya, tepat sekali. Kalau begitu apa solusi atau pendekatan yang bisa dipakai? Oke, beberapa solusinya di antara lain menggunakan stick pair processing. Meskipun tidak sampai menjadikannya all-star, batasan ruang pencarian dengan fitur tertentu, optimasi struktur data property query menggunakan caching untuk hasil perhitungan tertentu. Dengan cara itu, performa UCS bisa meningkatkan tanpa mengorbankan sifat optimalnya. Oke, di sini tips untuk teman-teman yang dari Teguh mau belajar UCS lebih dalam gimana? Oke, yang pertama, pahami dulu konsep graf dan biaya. Kedua, kuasai cara kerja property query atau min help. Ketiga, coba implementasi UCS dalam kasus nyata. Misalnya, rute perjalanan, pencarian puzzle dengan biaya, atau strategi di game. Kalau sudah terbiasa, kalian akan mudah memahami algoritma sejenis seperti The Jumps dan Asta. Oke, rangkuman dikit, UCS adalah algoritma pencarian yang ingin jalur dengan total biaya yang paling kecil. Yang kedua, cocok untuk kasus yang butuh hasil optimal. Yang ketiga, tantangan ada pada memori atau komputasi. Yang keempat, tapi bisa diatasi dengan optimasi struktur data dan ruang pencarian. Terima kasih banyak untuk Teguh yang sudah berbagi ilmu hari ini. Buat pendengar, jangan lupa ikuti episode podcast lainnya dan cek platform kita di Netflix. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa semuanya.